MPI. Yang terhormat Komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri dan orang tua siswa, wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024. Alhamdulillah bersyukur pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan SMP Negeri 1 Wonogiri dalam agenda sosialisasi program sekolah kelas 8 kepada orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024 Sabtu 12 Juni 12 Agustus 2023. Baik Bapak Ibu, pagi ini, siang ini kita buka acara seni dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri kepada Bapak Dr. Suparno MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus komite SMP Negeri 1 Wonogiri, mulai dari paling utara menika Bapak Leo, ingkang tengah menika Bapak Berjekandes Pranoto Ibu, ingkang paling selatan menika Ibu Dr. Indrawati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, dan juga Bapak Ibu orang tua ataupun wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri yang berbahagia. Marilah pada kesempatan pagi hari ini yang pertama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang kita terima, sehingga pada pagi hari ini, pagi siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam bangsal SMP Negeri 1 Wonogiri ini. Mudah-mudahan nanti kita selalu dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, menika dipun tepangaken rumiyin nggih Bapak Ibu untuk orang tua atau wali siswa kelas 8, panjenengan sudah mendampingi, membersamai putra putri panjenengan di SMP Negeri 1 Wonogiri ini sudah 1 tahun. Kemudian barangkali panjenengan juga bertanya-tanya, dulu kepala sekolahnya Ibu Nuriati. Nah sekarang mulai tanggal 5 Juli kemarin saya diberikan amanah untuk bisa membersamai dan mendampingi Bapak Ibu guru dan karyawan, juga para siswa di SMP Negeri 1 Wonogiri ini. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya nanti akan dapat
melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, akan dapat mengantarkan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi generasi-generasi yang berkarakter kuat, yang cerdas dan terampil sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian tidak lupa tentunya pada pagi hari ini saya yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak semuanya di gedung atau di Bangsal ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak dan Ibu semuanya, dan mohon nanti untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini nanti sampai akhir. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya yang telah membersamai putra-putrinya sehingga selama 1 tahun kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan para putra-putri Bapak dan Ibu ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Kalaupun ada 1 kekurangan, 2 kekurangan di sana sini, maka ini adalah menjadi bagian dari kita semuanya untuk selalu memperbaiki, untuk selalu belajar mengubah dari yang kurang menjadi ada kelebihan. Kemudian Ibu dan Bapak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, semuanya adalah karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini perlu kami matur pada Bapak dan Ibu, nanti tidak banyak, nanti yang akan banyak menyampaikan materi Pak Darmawan. Nah, untuk materi Bapak dan Ibu, yang utama perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak semuanya bahwa panjenengan tadi sudah menyaksikan bagaimana kegiatan P5 yang ini merupakan bagian dari namanya kegiatan kokurikuler, dan memang di situ diarahkan tujuan kokurikulernya adalah untuk membentuk karakter para putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kegiatan P5 itu akan banyak dilatih, ditanamkan anak-anak untuk selalu memiliki karakter, yaitu 1, beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, kemudian juga memiliki kemandirian dan juga yang lain. Jadi di situ dilatih bagaimana mereka harus bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana harus memimpin teman-temannya, menggerakkan sehingga kegiatan P5 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti pada kelas 8 ini nanti kegiatan P5 akan juga berlanjut untuk tema yang lainnya, sehingga mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran baik yang intra, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler melalui kegiatan P5, dan kegiatan ekstrakurikuler melalui penyaluran bakat dan minat para putra-putri panjenengan nanti akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian tidak lupa nanti kami mohon untuk panyengkuyung dari Ibu dan Bapak semuanya, bagaimana supaya kualitas pendidikan para putra-putri Bapak Ibu akan jauh lebih baik daripada kelas 7 kemarin. Tentunya harapan kita semuanya SMP Negeri 1 prestasinya harus lebih baik dari SMP yang lain dan dari tahun kemarin. Itu harapan kita semuanya. Maka sekali lagi nanti kami mohon untuk kita bersama-sama dalam kesempatan ini kita bersosialisasi dan menyamakan persepsi
arah bagaimana kita harus mendampingi para putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak. Saya lagi terima kasih dan barangkali dari saya dengan kekurangan mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kami kembalikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Suparno MPD yang telah memberikan sambutan. Kita lanjut pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan komite sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Pranoto FM. Kepada Bapak Pranoto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang saya hormati para pengurus komite SMP Negeri 1 Wonogiri, para hadirin, orang tua wali murid SMP Negeri 1 Wonogiri, dan para guru dan karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Saya sudah kira-kira ya 18 tahun jadi komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Jadi tahu perkembangan persis, tapi hari ini saya tidak akan nakif Bapak Ibu semuanya sebagai wali murid. Karena apa? Sistem dan perubahan yang mengendaki kita dalam kondisi yang seperti ini. Kita sabar, peran orang tua murid lebih besar sekarang, itu lebih besar daripada peran guru dan sekolah. Karena apa? Kalau tidak mengikuti perkembangan anaknya memang tidak bisa. Kalau berucul jam pitutul mulai jam 2 sudah selesai istirahat. Sekarang harus lebih memandu. Ini perkembangan yang terbaru. Kalau berucul istilahnya apa ya, harus paling-paling ditagih 1 bulan sekali, SPP-nya masuk 3, sumbangannya masuk 3. Sekarang sudah tidak ditarik sumbangan dan iuran lagi. Alhamdulillah, betul-betul gratis. Komitenya juga ikut gratis. Dulu sampai sekarang 17 tahun saya masih setia memandu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, wali murid kelas 8 SMP Negeri 1 Wonogiri, perkembanganlah yang menuntut kita, yang mengikuti kita, yang mengharuskan kita untuk mengikuti situasi dan kondisi yang saat ini. Mudah-mudahan kurikulum ini berlanjut sampai Indonesia Emas 2045. Jangan nanti setelah 2024 presidennya baru, menterinya baru, kurikulumnya baru lagi. Saya berarti sudah jadi komite itu ada 3 kurikulum yang saya ikuti. Yang pertama RSBI, yang kedua yang kemarin berjalan, terus ini kurikulum Merdeka Belajar. 3 kurikulum yang memang amat sangat. Jadi perkembangan situasi seperti ini mudah-mudahan tidak segera kita menjadikan satu, kalau cara kasarannya itu objek percobaan, atau memang yang terbaik seperti ini, memang yang terbaik seperti ini. Kalau saya menyimpulkan ada 3 hal yang mungkin harus dimiliki dalam kurikulum belajar, itu adalah talent, skill, dan habit, lingkungan, bakat, dan mungkin kemampuan atau kemandirian yang dimiliki. Itu yang sekarang dikembangkan itu, sehingga anak benar-benar menjiwai dan merasakan apa yang harus dilaksanakan. Jadi keluar sini
Bahkan isunya ijazah itu nanti tidak penting, yang penting talentnya. Bahkan ada sebuah perusahaan yang mengetes para karyawannya, tidak perlu ijazah, tapi kamu bisa tidak mengerjakan IT seperti ini, bisa gitu, ijazahnya enggak. Tapi apakah ya besok ini mau kelakon sekolahan dan ditutup gitu kan. Kita belum tutup saja sudah beratnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang nanti akan diikuti di dalam kurikulum ini sebaiknya setelah 7 jam. Sekolah itu kan hanya menanggung anak jam 7 sampai jam setengah 2, sekitar 7 sampai 8 ada tambahan. Selebihnya adalah tanggungan orang tua murid masing-masing untuk melaksanakan tugas, ikut mengerjakan PR-nya. Jadi kami mohonkan kalau putra putrinya belajar, bapak ibunya ya tidak main WA-an. Nanti kalau main sendiri-sendiri WA-nya kan tidak lain. Dan itu yang mungkin tidak bisa membentuk si anak akan memiliki satu bakat, kemampuan dan lingkungan yang terbaik yang membangun karakter si anak itu. Ini yang harus dia banyak ekstranya. Kalau dibanding dulu dengan sekarang harus banyak ekstranya. Ikut membantu di dalam memberi pelajaran. Bapak Ibu semuanya, jadi sekolah sebenarnya membutuhkan sekali dana yang besar untuk membangun sekolah dan membangun karakter anak, yang membutuhkan dana yang amat sangat besar. Tapi komite sekolah sampai hari ini memang tidak diberikan kewenangan untuk istilahnya itu kula nuwun pada Bapak Ibu semuanya untuk ikut membantu. Ini yang membuat kita memang agak bersabar dan agak prihatin. Karena ketika kurikulum 2-3 tahun yang lalu itu masih sumbangan orang tua itu 1 tahunnya masih 1,3 M, jumlahnya sekian. Ada yang gratis, ada yang bebas, ada yang tidak bayar, ada yang sumbangannya lebih dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak akan kita dapati seperti itu. Oleh sebab itu pihak sekolah apabila anaknya punya bakat yang luar biasa, maju lomba, ya orang tuanya anak sekolah boba, dikembalikan pada orang tuanya. Ini mau maju lomba Bapak Ibu, sekolah tidak memiliki dana untuk mengirimkan, sehingga ada rembukan yang terbaik, ada paguyuban yang mungkin bisa membantu sepenuhnya untuk Bapak Ibu semuanya. Anaknya bisa mengembangkan bakat dan skillnya sampai menjuarai. Ini Bapak Ibu semuanya, sehingga tadi Pak Pranata yang pertama, pembicara yang pertama, Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, kalau bisa ada paguyuban kelas, orang tua kelas. Jadi nanti kalau ada buat repote si anak, paguyuban itulah nanti yang akan memberi bantuan untuk mengangkat anaknya. Monggo silahkan gitu. Itu adalah inisiatif orang tua murid masing-masing. Dan bahkan saya mendengar kalau AC-nya tidak jalan karena listriknya tidak mampu membayar, ada orang tua, ada muridnya yang sambat pada orang tuanya, Pak panas banget kelas sekarang. Akhirnya bapak itulah berkumpul bersama, bilek tukang AC didandani, dinyalakan lagi, atau iuran dan sebagainya. Komite tidak tahu, monggo silahkan. Berbagai hal yang harus dapat dilaksanakan dengan amat sangat baik tanpa membebani orang tua,
tanpa membebani orang tua. Dan tanpa inisiatif komite hanya istilahnya memberikan satu dorongan agar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, bisa terjangkau dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Mungkin kita tidak memperpanjang lebarkan hal ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan ini bisa diakomodir oleh orang tua murid sehingga putra putri Bapak dapat sekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri ini sampai mungkin mendapatkan kelulusan yang terbaik dan bisa menjangkau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir dan sekolah tidak terbebani terlalu berat, orang tua tidak terbebani terlalu berat, sehingga semua bakat, kemampuan dan perilaku anak dapat terlaksana dengan baik di SMP Negeri 1 Wonogiri. Itu yang mungkin kami sampaikan. Mudah-mudahan apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya tidak mengharapkan sekali seperti tahun-tahun yang dulu. Mungkin setelah ini setelah masuk kelas kita sodori pernyataan ada berapa sumbangan, sudah tidak ada. Hanya mungkin sekolah, kalau sekolah repot, jangan arsitek putra putri bapak semuanya, mesti sekolahan matur orang tuanya. Ini diterus ke lomba kabupaten, nopo cukup juara kelas, nopo sampai dengan provinsi, nopo sampai ke nasional. Biasanya seperti itulah. Itu yang langkah yang terbaik. Dan bisa berjalan, katanya bisa berjalan dengan baik. Pola itu bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tambahan dari Pak Agus. Demikian matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Agus Pranoto MM yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu undangan, kita sampai pada acara sosialisasi asesmen nasional orang tua wali siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2023-2024 Sabtu 12 Agustus 2023. Kepada Bapak Darmawan Basri MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, dalam hal ini rawuh panjenenganipun Bapak Pranoto, Bapak Agus, sama Ibu Dr. Indah, Sekau matur nuwun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Angga Sukarno MPD, dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu Wali siswa kelas 8 tahun pelajaran tahun 2023-2024 serta Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri yang kami hormati pula. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi sehat sempat sehingga bisa bertemu berkumpul di Tangsal SMP Negeri 1 Wonogiri ini dalam keadaan yang insya Allah penuh manfaat dan barokah untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini
ini sekaligus kami perkenalkan diri. Perkenalkan, kami salah satu guru yang ditugasi dalam nanti untuk menyampaikan salah satu program sekolah, yakni sosialisasi asesmen nasional ke orang tua wali khususnya kelas 8, karena ini tidak ada lagi ujian nasional atau ujian nasional, dan sebagai gantinya adalah AN atau asesmen nasional. Seperti apa asesmen nasional itu, ini akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan satu pemahaman atau ya, satu pengertian yang sama antara sekolah dengan orang tua wali. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang berhormati. Dasar hukum atau yang menjadi pedoman panduan dari pelaksanaan asesmen nasional ini mengacu pada pos ANBK tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 15/H/KP dari 2023 tentang pos atau prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2023. Keputusan ini juga diperkuat atau perkuat pada keputusan sebelumnya dari Kemendikbud Ristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional, karena sebelumnya itu tidak ada. Jadi mulai tahun 2021 ada asesmen nasional. Jadi dengan bergantinya kebijakan ini berbeda juga perlakuan terhadap asesmen nasional di tahun ini. Maaf. Baik Bapak Ibu, untuk materi sosialisasi yang pertama, apa itu asesmen nasional, kemudian persiapan apa yang dilakukan di sekolah, pelaksanaannya seperti apa, dan kerjasama apa yang perlu dilakukan disiapkan oleh orang tua wali dan juga siswa, serta yang terakhir nanti disampaikan kriteria kenaikan kelas. Bapak Ibu yang hormati, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, ditinjau dari sisi literasinya, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen. Yang pertama AKM, asesmen kompetensi umum, survei karakter, dan survei linjar atau lingkungan belajar. Mungkin agak panjang pemahaman seperti ini, membingungkan. Seperti apa ngertinya kalau dulu ujian nasional sing garap putra-putranya awal itu. Pada kesempatan ini tidak. Yang mengerjakan hanya sebagian Bapak Ibu. Dan utamanya di kelas 8. Jadi kelas 9 tidak ada mengerjakan asesmen nasional. Jadi ini pun diacak. Nanti kita teruskan. Baik, kami lanjutkan. Dengan kata lain, asesmen nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi ini menyeluruh, tidak hanya 1-2 siswa atau hanya kelas 9 saja, tapi dinilai secara keseluruhan, secara kelembagaan, organisasi di sekolah itu. Sehingga
dengan dihapusnya UN, ujian nasional, ini berbeda sama sekali dengan AN atau asesmen nasional. Mungkin kalau boleh kami bertanya, Bapak Ibu lebih senang ada UN atau tidak? Lebih senang ada UN? Ternyata masih ada yang senang UN, Pak Sri, Pak Pano. Ternyata masih senang ada UN. Padahal UN itu bagi anak-anak kelas 9 itu terbebani luar biasa. Tapi sekarang bebas. Mereka tinggal konsentrasi untuk menyelesaikan program sekolah atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dipenuhi selama mengikuti program pembelajaran di sekolah. Kami lanjutkan. Perbandingannya asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama dari segi tujuan. Tujuannya kalau asesmen nasional itu untuk mengetahui mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi mutu satu sekolah itu sejauh mana dibandingkan dengan sekolah lain dan dinilai secara nasional. Jadi setelah pelaksanaan AN ini nanti akan muncul yang namanya rapor pendidikan. SMP Negeri 1 Wonogiri ini kalau dibandingkan dengan sekolah lain atau satuan pendidikan lain itu diunggul atau unggulnya itu di mana? Literasi, numerasi, karakter atau lingkungan belajarnya. Ada nilai-nilai tertentu Bapak Ibu. Ya, nilai maksimalnya itu 3. Alhamdulillah kemarin untuk tahun kemarin informasi bahwa nilai literasi untuk SMP Negeri 1 Wonogiri 2,59. Kok 2? Karena maksimalnya cuma 3. Itu sudah ada warna-warna khusus. Nanti kami tayangkan bentuk rapornya seperti apa. Berarti alhamdulillah untuk SMP Negeri 1 Wonogiri penilaian dari sisi literasinya sudah di atas kriteria minimum. Sudah hampir mencapai 3 belum ya, 2,6, 2,59. Kemudian untuk ujian nasional itu mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu murid satu jenjang kelas 9 saja, atau setiap akhir jenjang diadakan ujian nasional. Yang SD yang kelas 6, yang SMP kelas 9, yang SMA kelas 12. Tapi kalau untuk asesmen nasional itu dipilih untuk SD kelas 5, untuk SMP kelas 8, untuk SMA itu kelas yang kelas 11. Jumlahnya pun tidak banyak, diacak secara random dan kita tidak boleh atau tidak bisa mengusulkan anak sing pintar-pintar wae sama AN. Tidak, kita tinggal terima jadi ini daftar peserta yang akan mengikuti AN di SMP Negeri 1 Wonogiri. Jumlahnya hanya 50. 45 itu yang pokok, yang 5 cadangan. Sampai hari ini daftarnya belum muncul. Itu pun kadang-kadang di saat sudah muncul daftar, kemudian Bapak Ibu guru ini secara konstruktif, maksudnya secara bertanggung jawab, itu menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, pendampingan terhadap anak yang 45 itu. Tapi di tengah-tengahnya ternyata ganti. Terus 45 anak itu sudah di tryout. Nah, apa kru ternyata disiapkan. Memang maksudnya dari Kemendikbud itu biar tidak ada perlakuan. Karena kalau itu nanti disiapkan, nilainya tidak lagi objektif. Ini kira-kira begitu. Tapi kan sekolah tidak mau mencolongkan. Karena itulah nanti yang akan menentukan mutu pendidikan sekolah kita. Maka kemarin bisa ketenangan. Karena itu AKM atau AN yang pertama. Untuk yang kedua ini belum muncul daftarnya. Lanjut. Kemudian untuk jenjang penilaian untuk asesmen nasional itu SD, SMP, SMA, SMK program kesetaraan paket B, paket A, B dan seterusnya. Yaitu nanti semuanya di asesmen secara nasional.
Sedangkan ujian nasional ya cuma untuk SMP, SMA, SMK. Untuk yang program kesetaraan jenjang dasar dan menengah tidak ada. Kemudian untuk level siswa tadi sudah saya sebutkan, untuk yang asesmen itu 7, 8, dan 11. Kemudian untuk ujian nasional tiap tingkat akhir pada tiap jenjang itu nanti akan mengikuti ujian nasional. Sekarang tidak ada lagi. Subjek siswa, kalau asesmen nasional survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Tapi saya sampaikan jumlahnya hanya 45. Ini secara statistik apakah benar mewakili ya Pak? Siswa kita jumlahnya kita 900, tapi yang mengikuti AN cuma 45. Tapi dari ya mestinya sudah sudah dikaji sangat mendalam. 45 saja cukup sudah mewakili keseluruhan komunitas yang ada di Satuan Negeri yang jumlahnya hampir 900, tapi yang dilihat cuma 45. Padahal yang kita banyak ini, dan kita tidak boleh pilih. Bisa jadi yang kepilih itu mungkin karena produk zonasi, bukan produk yang prestasi, sehingga beda hasilnya. Kemudian untuk ujian nasional itu sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya Bapak Ibu, untuk modelnya soal asesmen nasional itu pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat dan uraian. Jadi lebih banyak variasinya. Disinilah yang anak-anak ini perlu kita siapkan. Dan alhamdulillah nanti di tanggal 22 Agustus sekolah kita bekerja sama dengan ruangguru.com akan mengadakan tryout terutama kepada anak-anak kelas 8 keseluruhan. Jadi semuanya itu dibekali ada tryout AN atau asesmen nasional dari ruangguru.com. Ini setidaknya sudah mulai membekali pada anak-anak. Sopo wae musim dipilih tidak asing. Bahkan nanti dari sekolah juga akan mengadakan simulasi secara periodik. Nanti anak-anak akan dibekali bagaimana mengerjakan AN atau asesmen nasional. Karena agak rumit dibandingkan dengan ujian yang sudah biasa dilakukan seperti ujian nasional. Karena soalnya variasinya banyak. Ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu seperti apa? Nilai jawabannya itu tidak hanya satu, A, B, C, D, tapi jawabannya ada 2. Kemudian menjodohkan isian singkat dan lain-lain. Kalau ujian nasional cuma pilihan ganda dan isian saja. Sasarannya itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk siswa itu sasarannya dari literasi, numerasi, karakter. Kemudian yang lincah itu tidak hanya siswa atau lingkungan belajar, bahkan Bapak Ibu guru nanti juga mengikuti semua. Itu kemarin ada sekitar 150 pertanyaan, sehingga Bapak Ibu guru itu ada mengisikan waktunya juga untuk mengikuti survei lingkungan belajar, dan itu ternyata dinilai oleh Kemendikbud situasi suasana lingkungan belajar di sekolah ini. Jadi berdasarkan survei yang telah diisi oleh Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang ada di SMP. Sedangkan ujian nasional cuma penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Jadi beda jauh Bapak Ibu antara UN dengan AN. Kalau UN itu beban full ada di siswa, sedangkan AN itu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita atau di satuan pendidikan. Model penilaiannya kalau asesmen nasional ini menggunakan MSAT atau Multi State Adaptive Testing, sedangkan ujian nasional dengan CBT, Computer Based Test atau CBT. Kadang-kadang ada yang secara manual dengan paper based test atau CBT. Itu bedanya. Jadi beda jauh dengan AN dan UN. Intinya tujuan asesmen nasional adalah menghasilkan informasi yang akurat,
mengenai kualitas belajar mengajar di sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Intinya di situ. Sasarannya tidak usah kami sampaikan, dan sebagian tadi Bapak Ibu sudah memahaminya. Kemudian ruang lingkupnya ini kami tekankan di sini ada KKM, numerasi literasi. Kemudian survei karakter mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Tadi di sesi pertama ada P5. P5 itu dalam rangka untuk memperkuat P3, profil pelajar Pancasila. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Yang profil pelajar Pancasila ini masuk pada kokurikuler. Jadi bukan intrakurikuler. Intrakurikuler ya mata pelajaran yang sudah biasa baku. Tapi untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu di dalam pelajaran kita masuk pada kokurikuler, bukan ekstra tapi masuk di kokurikuler dan harus ada nilainya juga masuk pada ERAPA. Dan yang terakhir adalah SULINJAK atau survei lingkungan belajar. Jadi lingkungan assessment itu ada 3 ini. Nah, ini sama. Secara rinci, kalau AKM literasi numerasi ini kemampuan membaca untuk literasi, dan numerasi adalah kompetensi dasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan survei karakter profil pelajar Pancasila, karena karakter ini sulit untuk diukur Bapak Ibu. Anak ini jujur, unggulnya lebih. Anak ini bertanggung jawab, bagaimana mengukurnya. Meskipun demikian, tetap juga harus diukur. Karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu tujuan dari pendidikan nasional sekarang ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nanti saya ambilkan sebentar seperti apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu. Ini esensi dari kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim kemarin. Kemudian untuk survei lingkungan belajar mengukur kualitas belajar, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik mengajar, dan latar belakang keluarga siswa atau murid. Jadi menyeluruh diukur semuanya. Itu semua nanti diharapkan dengan adanya asesmen nasional menghasilkan potret yang komprehensif yang berguna bagi sekolah atau madrasah dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Jadi ini salah satu makna tujuan dari AM. Nah, ini sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Ini setidaknya meliputi 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu yang hormati, ini dimensi yang harus dicapai dalam profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional. Kalau dikupas lebih dalam lagi, kalau dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu diantaranya anak itu memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada sesama manusia, akhlak pada Allah, dan akhlak pada negara. Itu sudah ada di dalam PMK, platform Merdeka Belajar. Di sana disebutkan secara rinci
apa yang harus dicapai oleh siswa itu. Kaitannya dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, satu dimensi. Kemudian misalnya berkebinekaan global, meliputi mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial, dan seterusnya. Jadi ada 6. Ini masih dipilah lagi, ada beberapa tema yang itu setiap tema harus paling tidak satu satuan pendidikan itu sampai satu fase. Sekarang istilahnya fase Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka ini mungkin penjenengan sudah mendapat sosialisasi terkait dengan IKN, implementasi kurikulum merdeka di kelas 7 kemarin ya. Nah, itu diantaranya ada P5, setidak-tidaknya ada 3 tema yang sudah terselesaikan di jenjang SMP atau di fase D. Itu terselesaikan. Ini sejelas tentang tujuan. Baik, kami lanjutkan. Persiapan asesmen nasional yang dilakukan di SMP Negeri Wonogiri. Yang pertama, sarana prasarana laboratorium komputer. Ini kemarin kami mendapatkan informasi dari kepala lab komputer bahwa komputer kita ini sudah termasuk kuno, jadul Bapak Komite Ibu. Kemarin ada laporan itu yang bisa dimanfaatkan digunakan mungkin tinggal 50%. Apalagi sekarang ini sudah ada harus ada kameranya. Sementara yang komputer kemarin itu tidak ada kameranya. Sehingga kalau mengerjakan harus dituntut on cam, ya terpaksa anak-anak mungkin pakai laptop sendiri atau mungkin mungkin disilih ke kamera kemudian secara eksternal dimasukkan di komputer. Tapi sepertinya itu belum ada informasi terkait dengan kamera. Kalau misalnya tidak, itu baru bisa digunakan hanya separuh. Rencana nanti akan digunakan dua ruang. Jumlah yang 45 itu nanti 2 ruang, 15, kemudian yang satunya lagi di sesi 2. Mungkin seperti itu prakteknya. Kemudian pembentukan panitia pelaksanaan AN ini segera dibentuk karena pelaksanaannya masih di bulan September. Nanti ada time schedule-nya. Kemudian pelaksanaan simulasi AN di seluruh siswa. Tryout ANBK tadi sudah saya sampaikan, ini bekerja sama dengan ruang guru. Kemudian informasi link tentang asesmen nasional ini sudah disampaikan kepada siswa nanti. Kemudian buku fokus AKN SMP ini sudah ada di perpus 50 eksemplar. Kemudian mungkin yang baru belum ya Pak Sri, belum ada, masih tinggalan yang kemarin. Nanti kami berkoordinasi karena ini berkembang, mungkin materinya juga sudah berkembang pula, harus update terkait dengan materi untuk soal-soal asesmen nasional. Kemudian variasi bentuk soal melalui penilaian belajar di sekolah dan nanti terakhir mengikuti simulasi AKN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Ini yang disiapkan dari SMP. Ini buku yang ada di perpustakaan fokus AKN. Ini sudah ada 50 eksemplar. Jadi anak-anak nanti dipinjami agar belajar secara mandiri selain mengikuti bimbingan dari Bapak Ibu guru. Jadi ada penyiapan, bimbingan, pendampingan terhadap anak-anak nanti yang akan mengikuti AN. Hanya saja karena ini belum muncul daftar namanya, maka ya pukul rata dulu. Semua siswa dibekali dulu, dibersih dulu. Perkara nanti yang dapat jatah itu 45 anak itu siapa, itu tidak masalah. Semuanya harus siap dan tidak boleh mengundurkan diri. Jadi begitu sudah dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti atau sebagai peserta AN, orang itu mundur. Semuanya mudah, nggak bisa. Kecuali ada hal-hal yang secara teknis memang diizinkan untuk tidak mengikuti. Contohnya sakit, kan cadangannya ada 5. Itu pun
tidak serta-merta pas dorongannya terus ganti tidak kayak pemain bal-balan itu yang kesel terus diganti harus ada pemberitahuan sebelumnya 15 menit sebelum atau mungkin tadi ada prosedurnya di pos atau prosedur operasional standarnya itu ada. Kemudian jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu yang hormati untuk tanggal 7 sampai 10 September ini sinkronisasi gladi bersih SMP sederajat bulan Agustus, tapi kira-kira masih 1 bulan lagi. Kemudian tanggal 11 sampai 14 September ini gladi bersih untuk SMP sederajat. Kemudian untuk tanggal 11 ini SMA ya, pelaksanaan Sulinjar, survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru. Jadi gurunya yang lalu berat, tapi bentuknya survei. Itu ternyata soalnya kemarin 160 sampai 100 yang mengisi sebagainya. Kemudian tanggal 25 September sampai 8 Oktober ini pelaksanaan Sulinjar untuk kepala sekolah dan guru SMP. Jadi kami nanti akan mengikuti semua guru dan kepala sekolah. Sinkronisasi pelaksanaan AN di SMP tanggal 15 sampai 17 September dan pelaksanaan ANBK-nya puncaknya di tanggal 18 sampai 21 September. Itu memang 4 hari, tapi yang diambil 2 hari biasanya yang depan 18 dan 19. Boleh mengambil waktu yang belakang 20 sampai 21, tapi biasanya ambil yang depan. Peserta asesmen nasional 50 dipilih secara sampling oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik. Jadi yang sudah ada di Dapodik. Kalau tidak ada di Dapodik ya tidak bakalan kepilih. Berarti bukan siswa. Kemudian peserta intinya itu ada 45 dan cadangannya ada 5. Wah, anakku bercadangan ya semasa pakai simbol. Tapi tetap harus disiapkan, namanya cadangan itu kadang-kadang malah menentukan super sub ya dalam bal-balan itu. Cadangan di Lombok ini malah lebih pintar. Kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu berbasis komputer, daring atau semi daring. Jadi siswa mengerjakan di sekolah di ruang laboratorium komputer di lantai 3. Nanti sudah disiapkan di lantai 3. Kemudian mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan terutama yang menumpang. Alhamdulillah sampai 1 nggak menumpang, tapi biasanya malah ada yang menumpang ke sini. Kemarin juga ada dari SD ikut AN ke sini, itu juga ada. Dalam 1 hari dapat dilakukan 3 sesi, masing-masing sesi itu maksimal 2 jam atau 120 menit. Itu mengerjakan soal sampai seperti itu, jadi 2 jam mengerjakan. Setiap peserta AN atau peserta didik mengikuti 2 hari pelaksanaan. Mungkin tanggal 18 sampai 19 September pelaksanaan AN untuk SMP sederajat. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam ujian nasional. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah, jadi kami tidak mengawasi siswa kami. Jadi kami nanti akan mendapat pengawas dari sekolah lain secara silang. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Bisa dari SD mengawasi sini atau dari SMA mengawasi sini. Biasanya antara SMP saja. Pengawasan diatur Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi akreditasinya A, B, C tidak masalah selama itu memungkinkan untuk menjadi penyelenggara bisa dilaksanakan di situ. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Bapak Ibu guru boleh diawasi untuk gerak guru-guru. Aku teko-tekoan. Biasanya ya, teko-tekoan bingung karena soalnya itu diacak. Tekoknya ini kurang ngurusin diri. Nilainya berapa itu kadang-kadang kita tidak perhatikan.
ternyata itu mempengaruhi kualitas mutu satuan pendidikan kita. Jadi kalau kita itu isinya gursasai, ternyata berdampak pula dengan mutu sekolah kita. Oke, ini jadi kode. Saja pergantian peserta cadangan menggantikan peserta apabila peserta utama tidak hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelumnya. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Jadi cadangan main terus ya. Jadi misalnya dinggo ya alhamdulillah, orang kanggo ya alhamdulillah, pengalaman itu. Dan seterusnya mengingat waktu. Kemudian ini gambaran singkatnya. 1 jam ke sesi 1 dimulai dari setengah 8 sampai 9.40 itu 1 sesi, terdiri dari ada latihan dulu ketika mengerjakan. Latihan dulu 10 menit, kemudian literasi membaca itu 90 menit, mengerjakan soal-soal literasi 90 menit, kemudian survei karakter itu 30 menit. Itu di hari pertama. Jadi setiap sesi berisi seperti itu. Di jam yang kedua atau sesi kedua, sesi ketiga gambarannya di hari berikutnya, hari kedua juga sama. Kalau yang pertama, hari pertama itu literasi, kalau yang hari kedua numerasi. Kalau yang pertama itu survei karakter, kalau yang kedua linja atau lingkungan linja. Ini kalau dirinci lagi seperti ini. Jam persiapan tes, jadi anak-anak jam 7 sudah masuk, kemudian mengerjakan soal literasi itu 2 jam, hampir 1,5 jam. Kemudian survei, penjelasan survei karakter dan ini kalau dirinci setiap informasi lebih lengkap bisa bisa berkunjung ke web Dinas Pendidikan Kebudayaan melalui Pusmedia, KKM, dan Pusmendik Kemendikbud. Ini bisa diakses di sana. Atau di web sekolah terkait dengan khusus SMP Negeri 1 Wonogiri. Siapa nanti siswa yang akan mendapatkan yang akan menjadi peserta KKM nanti akan segera diinformasikan baik kepada Bapak Ibu maupun melalui web sekolah. Ini bentuk-bentuk soalnya, ini tidak perlu kami jelaskan secara rinci di sini. Ini nanti yang akan membahas lebih dalam lebih lanjut. Ini soalnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada kompleks, ada menjodohkan, isi singkat dan seterusnya. Untuk rapornya seperti ini. Yang sudah berwarna semakin gelap itu semakin baik. Ada nilai misalnya kemampuan literasi ini 1,7, ini di bawah kompetensi minimum. Untuk sekolah kita tadi saya menyampaikan 2,59, itu sudah termasuk tinggi. Kalau 2 saja sudah berkembang. Kalau 2 kurang itu perlu dikembangkan. Dan seterusnya. Jadi nilainya itu maksimalnya, ini nilai rapor pendidikan untuk masing-masing sekolah. Nanti akan muncul rapor pendidikan dari dengan jadi sekolah ingin tahu sekolah yang mutunya seperti apa, bisa dengan melihat rapor pendidikan masing-masing. Bapak Ibu yang hormati, persiapan orang tua yang kami mohonkan kira-kira 1, kerjasamanya dalam bentuk komunikasi pengawasan belajar di rumah. Monggo ini berbawa siswa penjenengan terhadap putra putri ini penjenengan agar misalnya nanti suatu saat termasuk peserta AM, mohon untuk bisa dikawal dengan sebaik-baiknya karena itu mengaruhi sekolah dan pandangan anak tersebut. Memotivasi siswa kelas 8 di rumah untuk aktif membuka latihan soal AN secara online. Ini ada seterusnya. Kemudian siswa yang sudah terdaftar 50 di WA group kemarin tidak bisa mengundurkan diri karena sekarang ini belum ada muncul pesertanya, jadi belum dibentuk WA. Peminjaman buku AKM akan dijadwalkan dengan siswa.
Jadi siswa yang sudah tertunjuk nanti akan dipinjam. Kemudian pembuatan akun siswa AKM menunggu jadwal dari Kemendikbud. Siswa hingga terdaftar mengikuti ganti bersih AKM bila komputer sekolah menunggu juga jadwal dari Kemendikbud. Selalu pantau informasi bagi siswa yang sudah terdaftar. Bapak Ibu yang hormati, untuk kriteria kenaikan kelas mungkin sama dengan waktu di kelas 7. Pribadinya baik, berakhlak mulia, minimal B, memiliki nilai semester 1-2 dengan lengkap. Capaian rekomendasi telah dirancang oleh guru terpenuhi. Memiliki laporan pencapaian proyek penguatan profil belajar Pancasila secara lengkap. Memiliki nilai ekstra pramuka minimal baik. Presentasi kehadiran 90%. Kenaikan akan ditentukan oleh atau melalui rapat Dewan. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu yang hormati, demikian sosialisasi terkait dengan asesmen nasional yang mungkin akan segera kita kondisikan karena tanggal 18 sampai 19 itu sudah waktu pelaksanaan asesmen nasional. Demikian, lebih kurang kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan masih di sini, oke? Kita beri kesempatan. Tentunya Bapak Ibu sudah jelas ya, sudah jelas masalah AKM. Tapi masih ada 1-2 yang mungkin ada pertanyaan. Saya maaf. Saya beri kesempatan 1-2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. 1 pertanyaan untuk apa saja boleh selain AKM. Monggo. Yang penting adalah program dari kelas 8. Oke, di belakang. Monggo Pak Yudi Sapo dan saya juga. Oh ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Yoga dari Wali Murid kelas 8. Kelas 8H. Saya mengucap ini kelas ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih apa yang telah dilakukan dari pihak sekolah dari komite untuk sudah menyampaikan beberapa hal yang ternyata ada hal yang terkendala semacam seperti untuk masalah pembiayaan sekolah ini, sehingga tadi ada beberapa tentang bagaimana kalau membentuk suatu semacam kelompok wali murid untuk ikut serta memikirkan sekolah begitu. Tetapi dasarnya begini Pak, kami sebagai wali murid itu sederhana sekali loh. Sebetulnya kita itu mempercayakan anak kami di sekolah ini hanya sederhana keinginan kita. Jadi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, itu saja. Dan masalah teknis itu kita percaya kepada sekolah, karena yang disampaikan ini merupakan bantuan teknis. Dan saya sebagai orang tua wali murid, kami sangat percaya kepada pendidikan selama itu berpegang pada budaya, karena budaya itu jelas bahwasanya budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi itu adalah suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang baik, daya untuk menang usaha. Jadi mungkin seperti hal seperti ini Pak, mengingat kondisi keuangan sekolah itu sekarang mungkin sangat terbatas dan tidak bisa mengambil seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin kegiatan seperti ini bisa diminimalisir. Seperti link sudah ada, mungkin kita bisa memanfaatkan fasilitas internet yang sudah ada, kita sampaikan link pada wali murid, kemudian biaya ini bisa dikembalikan untuk anak-anak.
untuk meningkatkan kegiatan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi Yoga. Ini mungkin untuk Bapak Komite yang tepat Pak. Monggo Bapak Ibu. Pak Agus, monggo pada kenal. Ya, monggo Pak Agus. Terima kasih Pak siapa Pak Dwi ya? Pak Yoga. Terima kasih atas pertanyaan yang diutarakan. Jadi pada intinya bahwa dikarenakan sekarang itu ada satu bentuk aturan-aturan yang kemungkinan satu sisi itu tidak bisa kita redam. Lain seperti yang diutarakan Pak Pranoto kemarin, fungsi penjenengan datang hari ini itu sebenarnya kalau dulu itu bahasanya tidak dimintai satu sumbangsih untuk dalam tanda kutip pengembangan yang ada. Tetapi dikarenakan sekarang kondisi dan situasi yang sudah berbeda seperti ini, tentunya kami dari komite dan sekolah tidak berani untuk melanggar daripada bentuk aturan yang ada. Ya, salah satunya kemungkinan alternatif yang mungkin bisa kita lakukan itu pun bukan dari arahan dari sekolahan, bukan arahan dari komite, tetapi inisiasi langsung daripada wali murid semuanya yang kaitannya dengan pengembangan itu. Oleh sebab itu kemarin dari kelas 8 sudah ada paguyuban itu ya, sudah ada semuanya. Dari kelas 8A sampai 8I sudah ada paguyubannya belum? Belum terbentuk. Karena sewaktu dulu Ibu kan sudah 2 kali, Bapak Ibu sudah 2 kali menghadiri proses sosialisasi yang ada. Waktu itu kalau tidak keliru sudah ada pemahaman yang kaitannya dengan paguyuban. Oleh sebab itu untuk antisipasi dan pengembangan bagaimana itu proses yang kaitannya dengan mungkin dana, kami rekan sekali untuk mengarahkan. Oleh sebab itu mohon nanti ada satu inisiasi yang mungkin bisa dilaksanakan dan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan nanti proses pembantu lah kelancaran daripada yang ada. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Pak Darmawan sampai saat ini yang kaitannya dengan komputer aja kita sudah agak kesulitan. Dulu nggak pernah ada seperti ini, tapi dikarenakan situasi dan kondisi seperti ini mohon maaf akhirnya bahasanya itu yang kita beri obat dari seprapat resep terus itu yang berjalan seperti itu. Oleh sebab itu saya mohon nanti untuk masih ada waktu ada satu inisiasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi daripada kesulitan yang ada. Kira-kira yang mungkin kami sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak Agus atas jawabannya. Mungkin paguyuban dari kelas 8 sudah dibentuk ditindaklanjuti untuk paguyubannya mahasiswa. Bapak Ibu masih ada satu kesempatan lagi, monggo. Ada satu kesempatan lagi, masih ada? Cukup? Paham semuanya tuh? Alhamdulillah. Sudah sampai. Sudah semua. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian agenda sosialisasi program sekolah kelas 8 kepada orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pembelajaran 2023-2024. Alhamdulillah pada siang ini acara berjalan lancar, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah dan untuk diberkati juga dan monggo Bapak Ibu mangke menampilan lewat pintu utara supaya tidak berhubungan dengan wali kelas siswa kelas 9. Matur suwun saja dari saya. Ada salah kata mohon maaf apabila saya salah kata. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk siang ini.
kelas 9 untuk tahun pembelajaran 2020-2024. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir untuk agenda sosialisasi untuk kelas 9 Mikro siang ini. Acara sudah dimulai, pendatang sudah siap. Oke. Maaf karena waktu kami sudah pada sesi pertama tadi memang banyak sekali pertanyaan, sehingga untuk sesi yang ketiga untuk khususnya untuk wali kelas 9 kami banyak sekali untuk keterlambatan tidak ketepatan waktu. Sudah siap?